Tuhan itu sangat akrab dengan manusia, sebetulnya tidak usah susah payah. Bila mana manusia ini ingin bertemu dengan Tuhannya, ingin membina hubungan dengan Tuhan, bila mana kamu mendekati Tuhan itu satu jengkal, maka Tuhan itu akan mendekati kepadamu itu satu hasta. Satu hasta itu adalah jarak antara siku dengan ujung telunjuk. Tetapi jika kamu mendekati Tuhan satu hasta, maka Tuhan itu akan mendekat kepadamu satu depa. Jadi begitulah kita kira-kira sifat Tuhan. Tidak menyulitkan manusia ya. Biarkan dia datang di hatimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya rekan-rekan Hanata Jiwa. Kali ini kita akan membahas lagu dari Ebit G.Ade kembali, yang berjudul Camellia 2, lanjutan dari Camellia yang pertama. Yang akan dibahas tentunya oleh Pak Guru Setia. Mangga Pak. Iya, lagu Camellia 2 ini merupakan kelanjutan dari Camellia yang pertama ya. Saya dengar sih Camellia itu sampai 7. Suatu saat saya dengar juga Ebit G.Ade itu di televisi waktu itu wawancara kalau nggak salah dengan Big Andy ya. Tapi sampai saat ini yang keluar itu hanya sampai 4 saja. Jadi saya juga penasaran andai kata Ebit G.Ade ini melanjutkan untuk Camellia yang kelima, keenam, dan ketujuh, tentu saya akan senang sekali ya. Saya senangnya itu di dalam rangka eh, menikmati, mendengarkan sambil berusaha mencari makna-makna yang terkandung atau yang tersimpan di dalam lirik-lirik lagu itu ya. Camellia 2 ini juga salah satu lagu kesukaan saya ya. Tebusan hari-hari indah bersamamu, Camellia. Bangkitkan kembali rinduku, mengajakku ke sana. Jadi ini sebuah syair yang sangat indah ya. Ingin ku berlari mengejar 1000 bayangmu, Camellia. Tak pedulikan ku terjang, biarpun harus ku tembus padang ilalang. Nampak di dalam mengejar cinta ini membutuhkan sebuah pengorbanan dan perjuangan yang sangat tinggi ya. Harus menembus padang ilalang ya. Lalu pada refrennya itu, tiba-tiba langkahku terhenti, sejuta tangan telah menahanku. Ingin ku maki, mereka berkata, tak perlu kau berlari mengejar mimpi yang tak pasti. Hari ini juga mimpi, maka biarkan ia datang di hatimu, di hatimu. Nah, lagunya kira-kira seperti itu ya. Jadi ini menarik untuk saya teliti, seolah-olah eh, dia itu, Ebit G.Ade itu pernah bertemu dengan sosok yang diharapkan. Dan pertemuan ini adalah sebuah keindahan ya. Tetapi sekalipun untuk mencapai pertemuan itu, untuk mengalami pertemuan itu juga dibutuhkan sebuah perjuangan yang sangat panjang. Pernah dia untuk mengadakan pertemuan kembali, seolah-olah dia mengalami
halangan-halangan sejuta tangan telah menghalangi atau menahanku, ya. Tetapi setelah itu biarkan dia datang di hatimu. Jadi menurut saya ini sebuah puisi yang mistis, sangat indah, ya, yang membawa kita semua untuk merenungkan kira-kira perjalanan apa yang dialami oleh penulis lirik ini setelah Kamelia ke-1 begitu ya. Kira-kira itulah sebetulnya yang menarik diteliti khususnya oleh saya pribadi ya. Dan lagunya cukup enak seperti itu ya. Yang jadi pertanyaan apakah Kamelia ini tadi seorang wanita atau di Kamelia ke-1 itu apakah seorang guru atau orang tua atau bahkan Tuhan yang Maha Kuasa, itu juga sampai saat ini terus terang masih sebuah misterius begitu ya. Pertanyaan-pertanyaan ini sampai sekarang tetap bergulir. Tadi dari lirik lagu Camellia 2 Kamelia 2. ada yang menarik. Yang di lirik itu disebutkan biarkan dia datang di hatimu. Itu maksudnya kalau saya tangkap sih dengan yang banyak apa sih namanya orang-orang spiritual di YouTube, juga ada beberapa orang spiritual yang di YouTube yang menyatakan bahwa kita tuh kalau mempunyai masalah tidak usah mencari jalan keluar, tapi mencari jalan ke dalam. Jadi segala sesuatu bila kita ingin mengerti tentang kehidupan, kita cukup mengkaji diri kita sendiri. Ya, Apakah seperti itu, Pak? itu hampir sama dengan pandangan mencari Tuhan itu sesungguhnya bukan keluar. Jadi ada petunjuk dari kitab suci itu, jika kita ingin mencari Tuhan, itu bukannya kita keluar, tetapi malah ke dalam diri. Ada beberapa ayat yang menyatakan ke arah sana ya. Di dalam tubuh manusia ini ada segumpal darah. Bila mana darah itu baik, maka seluruh amal perbuatan orang itu akan baik. Begitu segumpal darah itu buruk, maka seluruh amal perbuatan orang itu akan buruk. Segumpal darah itu dinamakan hati atau polki. Itu ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan begitu. Jadi ayat itu mempunyai makna yang sangat kompleks. Pertama, mencari kebenaran. Yang kedua adalah mencari Tuhan, di mana Tuhan itu adalah merupakan sumber kebenaran. Jadi nampak di dalam lagu ini ya. Hari ini juga mimpi, maka biarkan dia datang di hatimu. Nah ini sangat kental dengan ayat yang seperti disampaikan tadi ya. Biarkan dia datang di hatimu. Tapi dia dengan huruf kapital besar itu, dia juga akan datang bila mana manusia itu mengharapkan kehadirannya di dalam hati. Ada ayat yang kedua yang menyatakan bahwa hubungan antara Tuhan dengan hati manusia itu sangatlah dekat. Ayatnya adalah Riyatullahi ta'ala fidinya bi ainil qalbi. Jadi melihat Allah di dunia itu, bertemu dengan Allah di dunia itu, yaitu dengan kekuatan hati. Jadi pertama kita harus mengharapkan pertolongan itu dari Allah. Yang kedua, hati adalah merupakan sumbernya tadi ya. Jadi banyak sekali buku-buku yang menjelaskan tentang keajaiban hati. Salah satu buku yang terkenal itu
keajaiban hati itu diungkap di dalam sebuah buku yang sangat terkenal. Bukunya kalau nggak salah Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Di situ mengungkap tentang keajaiban hati. Mudah-mudahan semua termasuk diri kita juga bisa mempelajari keajaiban tentang hati. Bahwa Tuhan mendekatkan diri kepada manusia itu letaknya itu di dalam hati. Hari ini juga mimpi, maka biarkan ia datang di hatimu. Berikutnya Pak, ada lirik yang mengatakan gugusan hari-hari indah bersamamu Camelia. Berarti ini berkesan bahwa ada kejadian di masa lalu mereka bersama. Ya, ini tampak sekali di dalam bait yang pertama ya. Seolah-olah dia itu pernah bertemu dengan Camelia ya. Apakah bertemunya itu ketika dia di dunia semasa hidup, atau ada kemungkinan juga bait pertama ini diilhami oleh sebuah hadis qudsi tadi, bahwa sebetulnya manusia dengan Tuhan itu pernah bertemu, tapi dulu sebelum dia terlahir ke dunia ya, yang seringkali kita ini merasa lalai atau lupa tadi ya. Jadi setiap manusia di dalam Al-Quran itu dijelaskan, khususnya di dalam hadis qudsi itu, bahwa sesungguhnya manusia yang terlahir ke dunia itu sebelumnya pernah disaksi. Jabir, waktu itu, apakah engkau mengakui bahwa aku Tuhanku, kata Allah. Maka Jabir itu, manusia itu menyatakan bahwa ya, aku mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku. Jadi apakah ini terjadi di dalam kehidupan, atau mungkin saja ini juga bait pertama ini menunjukkan kepada tentang hadis qudsi tadi sebelum lahir ke dunia begitu ya. Jadi pertemuan dengan Tuhan itu adalah merupakan pertemuan yang sebetulnya paling indah ya, yang diharapkan oleh semua orang ya, terutama oleh para wali, oleh para nabi, oleh para kiai dan sebagainya. Indah bersama Camelia. Kemudian Pak, ini ada juga lirik yang berbunyi seperti ini, tiba-tiba langkahku terhenti, sejuta tangan telah menahanku. Ingin kumasi mereka berkata, tak perlu kau berlari mengejar mimpi yang tak pasti, hari ini juga mimpi. Nah, yang menahan ini apa? Siapa Pak? Ini di rap ya. Tiba-tiba langkahku terhenti ya, sejuta tangan telah menahanku. Ini ada sebuah kata-kata yang sifatnya antagonis. Setelah dia bertemu, dia mencoba untuk menemui kembali. Tetapi di dalam rap ini seolah-olah ada yang menahan. Jadi yang menahan ini bisa pengertiannya positif, mungkin saja pengertiannya juga bisa negatif ya. Tetapi saya cenderung yang menahanku itu adalah sebuah petunjuk, jadi berkonotasi positif. Kenapa ditahan? Biarkan dia datang di hatimu. Jadi artinya kamu tidak usah bersusah payah sampai menembus padang ilalang begitu. Karena ternyata Tuhan itu sangat akrab dengan manusia. Tuhan itu sangat akrab dengan manusia, sebetulnya tidak usah susah payah. Tidak usah susah payah, ada sebuah ayat yang menerangkan bila mana manusia ini ingin bertemu dengan Tuhannya, ingin membina hubungan dengan Tuhan, bila mana kamu mendekati Tuhan itu satu jengkal, maka Tuhan itu akan mendekati kepadamu itu satu hasta. Satu hasta itu adalah jarak antara siku dengan ujung telunjuk. Tetapi jika kamu mendekati Tuhan satu hasta, maka Tuhan itu akan mendekat kepadamu satu depa. Jadi begitulah kita kira-kira sifat Tuhan, tidak menyulitkan manusia ya.
biarkan dia datang di hatimu. Jadi tidak usah sampai lari keluar tadi, sampai menembus padang ilalang, menembus gunung dan seterusnya. Ternyata Tuhan itu sangat sangat sayang kepada makhluknya. Jadi ayatnya tadi, ya, barang siapa manusia mendekatkan kepada Tuhan satu jengkal, maka Tuhan akan mendekat satu hasta. Barang siapa manusia mendekat satu hasta, maka Allah itu akan mendekat lebih dekat dari itu satu depa gitu ya. Seperti itu sifat Tuhan itu. Kemudian yang ini Pak, hari ini juga mimpi. Nah, saya agak bingung juga, kenapa hari ini dianggap sebagai mimpi di dalam lagu ini. Padahal kan banyak spiritualis menyatakan bahwa justru kita itu harus fokus pada hari ini, saat ini, dan sekarang gitu. Yang dianggap mimpi itu ya kebanyakan masa lalu, karena sudah berlalu. Dan juga masa depan, sana ya belum terjadi. Tapi di sini dikatakan hari ini juga mimpi. Ini maksudnya bagaimana? Iya, mimpi bisa diartikan tadi ya, berkaitan dengan masa lalu atau masa depan. Tetapi mungkin saja mimpi yang dimaksud di dalam teks ini, mimpi itu adalah sesuatu yang belum jelas. Mimpi itu sesuatu yang belum jelas, dan seolah-olah si pengarang lagu ini ingin mewujudkan dari mimpi itu menjadi kenyataan nih. Hari ini juga mimpi, maka biarkan dia datang di hatimu. Kenyataannya itu ada di dalam hati begitu. Lalu yang kemungkinan yang kedua, mimpi di dalam kehidupan itu sesungguhnya kalau dipikirkan lebih lanjut, kehidupan itu adalah mimpi. Kehidupan itu fana. Jadi sebetulnya kehidupan yang sesungguhnya itu ketika manusia sudah berada di alam surga. Jadi kalau menyadari bahwa kehidupan ini adalah setiap hari tidak mimpi begitu ya. Jadi sifat kehidupan itu fana, sedangkan kehidupan di alam surga itu baka. Jadi yang pasti itu sebetulnya kehidupan di sana, bukan di sini ya. Banyak Al-Quran menceritakan tentang itu. Salah satunya juga yang paralel dengan itu adalah kehidupan itu ibarat main-main saja. Kehidupan itu ibarat mimpi gitu. Ketika kita meninggal dunia, maka ketika terbangun di alam barzakh, kita merasakan bahwa hidup yang sesungguhnya itu di sana. Kemarin kita hidup di dunia ini sekian puluh tahun itu hanyalah mimpi semua begitu. Saya ingin menjelaskan dulu tentang bahwa hidup itu mimpi ya. Coba kita rasakan sama-sama, kita flashback ke masa kecil. Apakah kita pernah mengalami masa kecil, katakanlah usia 4 tahun, usia 5 tahun gitu. Tentu kita akan merasakan kita waktu itu eksis di masa itu. Tapi kalau dilihatnya hari ini, sudah seusia segini, seolah-olah itu tuh mimpi. Sekalipun mimpinya juga adalah nyata. Tapi karena tergilas oleh waktu, jadi seperti mimpi. Ada juga para filosof menyatakan bahwa hidup itu adalah hari ini. Karena hari kemarin kita mimpi. Apalagi hari esok. Hari esok juga kan bisa berupa mimpi. Kenapa dikatakan hari esok berupa mimpi? Karena bisa jadi kesampaian, bisa juga tidak kesampaian. Tidak kesampaian kalau kita meninggal dunia. Seandainya kita tidak meninggal dunia juga, untuk hari esok juga kita akan mengalami apa juga misterius. Jadi boleh katakan hidup yang nyata apa adalah hari ini. Sekalipun hari ini juga akan melewatkan ketika kita akhirnya berpindah waktu ke hari esok. Akhirnya yang kita alamin sekarang itu adalah mimpi begitu ya. Dikatakan mimpi. Jadi tadi yang dikatakan oleh Mbak Novi itu kehidupan
Itu akhirnya mimpi, apalagi kalau kita merasakannya sudah berada di alam barzah, sudah tidak alam. Kehidupan ini seolah-olah mimpi semua, begitu ya. Tadi ada pertanyaan yang kedua tentang arti abadi, gitu ya. Jadi baka kehidupan itu fana, sementara kena rusak, mimpi, sebuah mimpi yang harus dilewati. Apakah kehidupan di sana itu akan abadi? Di sini juga barangkali ada beberapa pendapat yang saya masih ingat bahwa hidup di surga itu adalah sifatnya adalah abadi setelah kita mengalami proses yang dinamakan hisab, ditimbang begitu ya. Lalu pertanyaan tadi, apakah di neraka itu abadi? Konon cinta Tuhan itu kepada makhluknya itu lebih tinggi daripada murkanya. Jadi suatu saat nanti konon yang di neraka juga akan diangkat juga untuk masuk surga. Sekalipun waktunya berbeda tergantung berat atau ringannya dosa-dosa yang dia lakukan selama di dunia. Tetapi pada akhirnya dia akan diangkat juga, akan diangkat juga dan akhirnya masuk ke dalam surga semuanya. Itu sebagai tanda bukti bahwa cinta kasih Tuhan itu lebih tinggi daripada murkanya. Berarti tadi Bapak menyebutkan surgawi ya Pak ya, yang akan abadi itu kehidupan nyata itu di surga, Di surga. surgawi. Oh iya. Oke Pak, terima kasih.